Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Prima Bakti dengan NIM A43191491 dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Produksi Pertanian, Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan gula pasir dari tebu di Pabrik Gula Brajekan Bondowoso. Sebelum kegiatan penimbangan dilakukan, perlu adanya tahap persiapan, yaitu mempersiapkan bahan baku tebu sebelum digiling. Tebu setelah penebangan ditampung terlebih dahulu di eplasmen pabrik, sehingga proses penggilingan dapat berjalan secara kontinu. Adapun metode yang digunakan di PG Brajekan ini yaitu first in first out, yang bertujuan agar tebu yang akan digiling kondisinya tetap segar. Dari eplasmen kemudian dilakukan penimbangan. Ada dua timbangan jembatan tebu, yaitu dengan kapasitas yang terpasang masing-masing 30 ton untuk menimbang tebu yang diangkut dengan truk dan kapasitas 60 ton untuk menimbang tebu dari angkutan dengan menggunakan truk besar. Selanjutnya, tebu dari alat pengangkutnya dibongkar ke atas meja tebu dengan menggunakan kren pembongkar yang jumlahnya 2 buah. Dengan menggunakan kren pembongkar ini, bentelan tebu secara berurutan diletakkan di atas meja tebu yang mengatur pemasukannya ke penggilingan melalui can carrier. Dari meja tebu, selanjutnya batang-batang tebu ditumpahkan ke atas can carrier menuju can cutter yang membawanya ke stasiun gilingan. Namun sebelum digiling, batang-batang tebu mengalami pencacahan dan dipotong-potong menjadi bagian lebih pendek agar memudahkan unigrator menjadi serpihan-serpihan kecil terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah tebu tercacah, dilakukan proses pemerahan nira pada stasiun gilingan dengan tujuan untuk mengambil nira yang diekstraksi dari batang tebu semaksimal mungkin, secara efektif dan efisien. Pemerahan nira di stasiun gilingan dilakukan dengan menggunakan 5 perangkat gilingan yang terdiri dari 3 roll dan 1 feeding. Hasil proses pemerahan nira dari perangkat gilingan 1 dan perangkat gilingan 2 dicampur yang telah disaring dinamakan nira mentah, yang selanjutnya dipompa ke stasiun pemurnian melalui alat ukur aliran atau flow meter nira mentah terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut. Agar nira yang masih tergantung pada ampas tebu yang keluar dari masing-masing perangkat gilingan dapat diperah lagi dengan mudah pada perangkat gilingan berikutnya, maka ditambahkan pengencer atau MBBC yang berupa nira perahan dari gilingan sesudahnya atau menggunakan air. Jadi nira hasil perahan dari perangkat gilingan 3 dijadikan pengencer pada ampas gilingan 1 yang akan digiling pada perangkat gilingan 2. Demikian juga nira hasil perahan gilingan 4 dijadikan pengencer pada ampas gilingan 2 yang akan digiling pada perangkat gilingan 3. Dan nira hasil perahan gilingan 5 dijadikan pengencer pada ampas yang keluar pada gilingan 3 yang akan digiling pada perangkat gilingan 4. Ampas yang keluar dari perangkat gilingan 4 yang akan digiling pada perangkat gilingan 5 diberikan pengencer air, bukan pengencer nira hasil proses pemerahan tebu. Pada stasiun pemurnian, nira akan dipisahkan dari kotoran-kotoran yang terikut, baik kotoran yang berupa zat terlarut organik, anorganik, maupun zat yang terbentuk kolodial. Proses pemurnian nira di pabrik gula Brajekan adalah sulfitasi pelaksanaannya. Reaksi pemberian gas belerang pada nira dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada nira mentah dilakukan pemberian gas 1 kali dan sekali pada nira kental. Fungsi pada nira kental sebagai bleaching. Nira mentah hasil pemerahan pada stasiun gilingan pada pH 5-6 sebelum diproses harus ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui beratnya, dan berat itu dipakai sebagai dasar penghitungan pabrikasi. Setelah ditimbang kemudian dipanaskan pada pemanas pendahuluan 1 hingga suhu mencapai 70 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius sebelum direaksikan dengan susu kapur kurang lebih 6 derajat BE hingga mencapai pH 8,6 sampai 9,5. Selanjutnya yaitu stasiun penguapan. Fungsi proses penguapan adalah untuk menguapkan air yang terkandung dalam nira dengan menggunakan uap bekas sebagai bahan pemanas. Nira yang keluar dari bahan akhir diharapkan
setelah mencapai kekentalan kurang lebih 32 derajat BE, mendekati jenuh. Stasiun penguapan terdiri dari 7 buah bejana penguapan atau evaporator yang digunakan secara seri dengan badan 2 dan 3 paralel atau bekerja secara quintuple effect pada suhu uap bekas badan pertama 120 derajat Celcius dengan satu badan standby atau scrap. Pada stasiun ini, kandungan air dalam nira mentah dipisahkan atau diuapkan kurang lebih 80%-nya. Proses penguapan secara quintuple effect sebagai berikut. Nira jernih hasil dari proses pemurnian dialirkan dengan pompa menuju badan penguapan dan dimanasi dengan uap bekas pada tekanan minimal 0,8 kg per cm. Dari hasil pemanasan badan 1 terjadi kondensasi dan penguapan nira atau uap nira 1. Pada proses tersebut terjadi perbedaan tekanan antara badan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga uap nira 1 akan mengalir ke badan 2 dan uap nira 2 akan mengalir ke badan 3 dan uap nira 3 mengalir ke badan 4 dan uap nira 4 akan mengalir ke badan 5. Sedangkan uap nira 5 pada badan 5 dikondensasikan ke kondensor. Hasil kondensasi uap nira pada kondensor terbawa ke air jatuhan yang bersuhu kurang lebih 46 derajat Celcius. Air jatuhan tersebut dilarikan menuju cooling tower untuk dipergunakan lagi. Selanjutnya yaitu stasiun masakan. Tujuan proses kristalisasi adalah untuk membuat kristal gula dari nira kental hasil penguapan yang telah disulfitir. Proses kristalisasi dibagi proyekan dilakukan secara bertingkat dengan sistem A, C, D dengan pengertian hasil gula produk adalah gula A yang sudah melalui proses putar 2 kali. Usaha untuk mendapatkan gula kristal sebanyak-banyaknya dari nira yang sudah dikentalkan dilakukan dengan beberapa tahap atau tingkat memasak, sampai menghasilkan larutan sisa atau tetes yang tidak bisa lagi diambil kristal sukrosanya dengan cara biasa. Terdapat 8 unit pan masakan yang penggunaannya sebagai berikut: pan 1, pan 2, pan 3, pan 4, dan pan 5 untuk masakan A. Kemudian untuk pan 6 itu untuk masakan C atau D fleksibel, untuk pan 7 untuk masakan D, dan pan 8 untuk masakan D. Selanjutnya yaitu stasiun pendinginan. Setelah pembentukan kristal terjadi di masing-masing masakan, dilanjutkan dengan proses pembesaran kristal dengan cara pendinginan. Proses pendinginan masing-masing masakan tidak sama. Untuk masakan A sekitar 1 jam, masakan C sekitar 4 jam, masakan D sekitar 24 jam. Masing-masing mesogyut atau campuran kristal gula dengan molasses kemudian dipisahkan kristalnya dari cairan kentalnya dengan menggunakan sentrifugal, sehingga dapat hasil yang disebut gula A, gula C, dan gula D. Pada umumnya cairan kental yang melekat pada butir gula kristal itu sukar untuk dipisahkan, sehingga untuk mendapatkan hasil yang baik, bila mana perlu mesogyut itu diputar 2 kali, terutama gula A pada putaran kedua akan menghasilkan gula SHS, superior whole sugar. Proses pengeringan gula digunakan untuk mengeringkan gula basah hasil pemutaran di HGF sehingga cairan yang berada di permukaan kristal dapat teruapkan dan di dalam alat tersebut gula mengalami pendinginan. Untuk menjaga kekeringan tertentu yang dipersyaratkan, gula hasil akhir gula SHS perlu dikeringkan terlebih dahulu dan disaring untuk mendapatkan ukuran kristal yang dikehendaki. Pengeringan gula SHS dilakukan dengan cara dihembuskan udara panas dari blower dengan menggunakan butir-butir hablur gula itu pada suatu talang getar atau sugar dryer. Kristal hasil pengeringan ukurannya masih belum seragam, perlu dipisahkan untuk mendapatkan ukuran kristal yang dikehendaki dengan saringan gula yang bergerak secara bergetar, vibrating screen. Hasil pemisahan ukuran kristal didapat gula untuk ukuran normal 0,9 sampai 1,1 mm sebagai gula produk serta gula kerikilan dan gula halus yang tentunya akan dilebur sebagai bahan masakan A. Gula produk dikemas dalam karung plastik yang di dalamnya diberi inner bag atau plastik agar tidak mudah basah. Temperatur atau suhu gula pada saat dimasukkan ke dalam karung kurang lebih 38 derajat Celcius. Berat neto gula dalam kemasan plastik tersebut adalah 50 kg. Setelah dikemas, gula tersebut dimasukkan ke dalam gudang gula serta siap untuk dipasarkan.
Yang terakhir yaitu pengangkutan atau pemasaran gula. Kegiatan pemasaran gula ditangani langsung oleh PT Perkebunan Nusantara 11 atau Persero. Mekanisme pengangkutan dan pemasaran menuju konsumen dilakukan melalui lelang secara terbuka. Pengangkutan gula dari pabrik menuju konsumen dilakukan menggunakan truk dengan frekuensi 2-3 truk per hari dan atau sesuai hasil produksi dan permintaan pembeli. Secara data statistik, jumlah produksi gula dan tetes bersifat fluktuatif. Namun, dari perencanaan PT Perkebunan Nusantara 11 atau Persero, hampir rata-rata tidak ada penurunan atau penambahan kapasitas produksi di setiap tahunnya. Itulah video pemaparan proses pembuatan gula dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.